Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadila. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep dasar potensi listrik. Nah, kan sudah dijelaskan bahwa karakter dari medan listrik adalah kurus atau kalau medan listrik adalah nol. Nah, untuk membuktikan hal tersebut dapat diingat kasus paling sederhana yaitu muatan titik pada tunggal. Nah, di sini terdapat muatan titik di mana kita akan mengukur medan listrik di titik E ini, di mana medan listrik titik E itu adalah berupa E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R pada dikali R atau Pi. Yang selanjutnya dihitung nilai fluxnya yang itu adalah integral dari E dikali dengan dl sepanjang lintasan tertentu dari suatu titik ke titik lain. Nah, selanjutnya juga kita bisa hitung sepanjang titik lintasan C dengan dari titik A ke B yang akan menggunakan koordinat bola. Kita cari dulu DL-nya, di mana DL-nya adalah DR, R topi ditambah R, D theta T topi, ditambah R sin theta D si topi. Nah, kita cari EDL-nya, di mana EDL-nya ini adalah kita inputkan DL ini dan E yang sebelumnya, maka kita akan mendapatkan setelahnya akan input seperti ini dan kita kalikan akan didapatkan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R kode kali DR. Nah, selanjutnya hasil EDL ini kita masukkan ke integral, kita integralkan dari A ke B, maka hasilnya adalah integral dari A ke B dari X 1/4 epsilon 0 kali Q per R kuadrat yang diintegralkan dari DR yang akan menghasilkan yang kemudian akan menghasilkan Q per 4 pi epsilon 0 dikali 1 per R RA ke RB yang RA dan RB kita masukkan lagi yang akan menghasilkan min Q per 4 epsilon 0 dikali 1 kali dalam kurung 1 per RB dikurang 1 per RA yang kemudian ini kita yang minus yang kita hilangkan yang menghasilkan seperti ini. Nah, lalu apa yang terjadi akan bila sama tertutup RA sama RB, maka dari integral ini integral A menuju B dari X dari E yang ditegalkan oleh DL maka sama dengan 0 atau integral tertutup dari E sama dengan EDL sama dengan 0. Maka menurut teorema Koch berlaku bahwa integral tertutup EDL ini akan sama dengan tertutup del cross S del cross D dA. Nah, kemudian dari persamaan ini dan ini kita samakan bahwa akan menjadi integral tertutup EDL sama dengan integral tertutup dari del cross E dan del cross ED yang akan menjadi sama dengan 0. Maka akan terjadi del cross E yang sama dengan 0. Yang berdasarkan sifat yang tadi yaitu sifat del cross E sama dengan 0, maka rumus Coulomb untuk gradasi skalar akan sama dengan 0. Berarti pada suatu medan skalar tapi R akan yang memenuhi E sama dengan plus minus del R del VR. Medan skala VR inilah yang akan disebut medan potensial listrik atau VR merupakan medan atau sifat energi merupakan medan yang merupakan energi dan bersatuan Nm per C. Selanjutnya kita selidiki apa tanda plus atau minus yang untuk dipersamaan. Kita ketahui bahwa dari gambar ini dari permasalahan ini akan didapatkan rumusan seperti ini. Maka secara umum berlaku bahwa integral gas medan listrik dan lintasan integrasi. Karena integral seperti ini, maka tidak bergantung pada lintasan integrasi pada definisi fungsi integrasi sebagai berikut. Kita lihat masuk ke fungsi P, dimana P dan A dari sama dengan integral dari A ke Rn dari integralnya EDL sama dengan 1/4 epsilon 0 dikali Q per RA. Jika ditetapkan R-nya tak hingga, maka VR akan sama dengan minus minus integral R ke A EDL, yang mana VR ini akan sama dengan minus integral R menuju R EDL, di mana VR merupakan hanya bergantung pada posisi. Maka dari persamaan itu bisa kita ketahui bahwa VR itu hanya bergantung pada posisi titik VR dan VR disebut dengan potensial listrik dan R adalah titik acuan standar yang telah kita tetapkan. VR itu merupakan besaran relatif dan diubah berdasarkan satu titik referensi. Titik referensi biasanya atau titik VR yang memiliki titik referensi sering R
yang tidak akan membuat medan listrik. Nah, yang bisa kita lihat hasil penjabaran tadi di mana VR itu sama dengan minus dari R yang tadi nggak menuju R EDL. Konsep begini yang merupakan konsep dua potensial listrik sebelumnya teman. Oke, selanjutnya beda potensial listrik ada antara dua titik A dan B dapat dituliskan sebagai berikut. Ini kita cari, kita buat potensial listrik VB dan VA. Di graf VB min VA, di mana VB-nya adalah seperti ini dan min kurang ini. Ini dikarenakan ini minus, ini kedua plus, maka jadi kita akan dapatkan nilai seperti ini. Nah, oleh karena itu kita rubah lagi menjadi minus R akan didapatkan minus R menuju B EDL dikurang minus A menuju R EDL. Dimana R dan R ini kita dan ini persamaan ini kita satukan menjadi persamaan ini. Maka bisa disimpulkan bahwa perbedaan beda potensial di listrik antara dua buah titik A dan B atau VB min VA akan didapatkan dengan jika dituliskan secara matematis akan didapatkan seperti bentuk seperti ini. Ini minus integral dari A menuju B EDL. Nah, seperti yang sudah tadi, ini adalah hasil dari beda potensial listrik antara dua buah titik atau beda potensial yang disebut sebagai tegangan listrik atau voltase satuan dari graf. Nah, menurut teorema gradien, maka akan didapatkan bahwa IB min VA sama dengan integral dari A menuju B del V dot dl. Dimana karena VB min VA sama dengan min integral dari A menuju B EDL, maka akan disamakan persamaan ini dan yang akan sama yang akan menjadi persamaan seperti ini, dimana integral A dan B akan menjadi del V dot dl sama dengan min integral A menuju B EDL. Yang mana jika kita lakukan perumusan secara matematis akan didapatkan medan listrik sama dengan min del divergensi dari potensial listrik, di mana kaitan antara medan listrik dan potensial listrik yang cocok akan menggunakan tanda minus. Nah, ini adalah konsep 3 potensial listrik, di mana E sama dengan min del dikali V. Nah, catatan untuk konsekuensi pada konsep 3 potensial listrik akan didapatkan persamaan Poisson. Apa itu persamaan Poisson? Persamaan Poisson itu dapat dari pertama kita ambil dulu konsep 3 potensial listrik dari sebelumnya ini, dari sini, lalu akan didapatkan del dot E sama dengan rho epsilon 0, di mana del dot E ini akan sama dengan del dot min del I sama dengan min del kuadrat I. Maka del kuadrat V sama dengan min rho per epsilon 0, yakni inilah persamaan yang disebut persamaan Poisson, di mana permasalahan matematis elektrostatika dapat pada hakikatnya adalah mencari solusi dari suatu persamaan Poisson. Nah, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama adalah fungsi berikut merupakan medan listrik. Oke, dari fungsi berikut merupakan medan listrik tentukan beda potensial listrik antara titik 1,1 dan titik 4,2. Kita ketahui bahwa E atau medan listrik sama dengan 1/16 di dalam kurungan X kuadrat dalam kurung lagi X kuadrat min sepertiga Y pangkat 3 I pangkat itu I ditambah sepertiga X pangkat 3 min X Y kuadrat J top I. Nah, gimana bagaimana cara menjawabnya? Pertama kita tuliskan lagi persamaan medan listrik sebagai analogi dan kita masukkan ke dalam rumus beda potensial yang tadi bisa kita tahu, yakni PQ di mana ini karena adalah kita beri nama P dan Q, di mana ini karena PQ min P di mana min P per min integral P menuju Q EDL. Nah, kita masukkan pertama kita rubah dulu DL ya. DL-nya adalah DL sama dengan dx per P ditambah dy J per P, di mana E-nya juga kita tuliskan seperti ini. Nah, pertama kita cari dulu EDL-nya. Setelah EDL-nya ini kita masukkan E, ini E, dan ini DL-nya. Setelah itu kita kalikan, di mana maka
akan menghasilkan dx x kuadrat y min y per 3 min y per 3 ditambah di x per 3 ini. Lalu kita sederhanakan lagi, akan didapatkan seperti ini. Persamaan EDL dan sepanjang seperti ini. Nah, karena kita sudah mendapatkan persamaan E-nya atau persamaan medan listriknya, maka kita masukkan ke dalam rumus beda potensial atau tinggal kita integralkan persamaan ini. Nah, setelah kita integralkan ini, bisa kita lihat ini, kita integralkan, maka akan didapatkan integral seperti ini. Nah, pertama, ini hasil integralannya persamaan. Kita dapatkan ini persamaan hasil integralnya. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung integralnya. Ini tinggal kita masukkan integralnya. Seperti kita sudah sama. Ini kita hitung integralnya. Kita hitung sekian. Lalu kita dapatkan hasil dari perhitungan integral tadi akan mendapatkan VQ sama dengan 1/16 dikalikan 1150 per 36 yang akan sama dengan min 30 per 16 yang akan sama dengan min 2 volt. Maka dihasilkan bahwa kita akan ketahui bahwa fungsi berikut beda potensial dari listrik di titik 1,4,2 dengan medan persamaan medan listrik seperti berikut, maka akan didapatkan beda potensial sebesar min 2 volt. Nah, lalu kita bagaimana? Kita misalnya kita coba cara lain. Misalnya kita berlanjut aja ke soal nomor 2. Di mana di soal nomor 2 ini merupakan bagi medan listrik berikut tentukan potensial listrik di suatu titik P, di mana E sama dengan K dikali dalam kurung Y kuadrat atau P ditambah 2X plus Z kuadrat Z atau P ditambah 2X Y atau P, di mana K itu adalah konstanta sebarang. Maka kita akan mendapatkan seperti berikut. Yang kita cari adalah potensial listriknya, maka rumusnya adalah VP sama dengan min R hingga menuju P EDL, di mana E-nya, di mana kita akan menghitung secara kita bagi-bagi. Misalnya ini kan ada 3, dari ini kita ketahui bahwa ini adalah terdiri dari 3 buah susunan kartesius. Maka kita buat sketsanya seperti ini, yang satu X, Y, dan Z, di mana kita bagi lagi menjadi 1, 2, dan 3, di mana di sini adalah X, Y 0 sama Z 0, di sini Z-nya 0. Di sini di bagian 2 ini X-nya ada, dan tapi Z-nya 0. Lalu di sini semua titiknya ada. Nah, dikarenakan ini, pertama kita cari dulu yang di bagian leg 1 yang ada di bagian 1, 2, 3, yang di Y 0 sama dengan Z 0, di mana E sama dengan 0, sama dengan 0, DL sama dengan DX 1, di mana E DL sama dengan 0. Nah, kita lanjut ke bagian keduanya. E sama dengan K Y kuadrat I plus 2XYJ, di mana DL sama dengan DYJ, di mana E DL akan menghasilkan E dikali DL, maka akan menghasilkan K2XY DY. Nah, untuk di bagian terakhirnya, E sama dengan KY kuadrat I ditambah 2XY tambah Z kuadrat J atau P ditambah 2XY atau P, di mana DL-nya sama DZ plus P, di mana ketika dikalikan EDL, kedua bersama ini menghasilkan 2YZ dikali DZ. Nah, hasil perhitungan tadi yaitu 0, K2XCDY dan 2YDZ akan kita masukkan ke dalam persamaan ini. Kita masukkan persamaan ini. Tinggal min 0 sama dengan integral dari K2XCDY integral K2DZ, maka kita kalikan, kita integralkan, maka akan menghasilkan persamaan ini yang kemudian kita sederhanakan akan menghasilkan PTO atau P potensial potensial listrik dari min K sama dengan min K XT kuadrat tambah YZ kuadrat. Nah,
Selanjutnya adalah potentialistik bagi distribusi muatan terlokalisir, di mana fungsi PR sama dengan min RO sama dengan EDR atau rumus potensial listrik bila ditetapkan bahwa titik acuan berada di jarak tak berhingga, maka potensial listrik bagi muatan titik yang ada di pusat koordinat maksudnya adalah sebagai berikut. PR sama dengan min 1 per 4 pi epsilon 0, di mana kita dapatkan dari E, dan ini juga dikeluarkan Q per R kuadrat dan DR X, dan di mana 1 per 4 epsilon 0 dengan R hingga maka akan didapatkan rumus PR sama dengan Q per 4 epsilon 0 dikali R. Nah, contohnya misalnya ada terdapat sebuah muatan, satu muatan, dan akan kita hitung potensi listriknya di bagian sini, maka kita tinggal menghitung VR sama Q per epsilon 0 kali tau. Dan jika misalnya ada muatan diskret di sini, terus kita ingin menghitung potensi listriknya, maka rumusnya adalah VR sama 1 per 4 epsilon 0 dikali sigma dari Q dikali tau. Nah, misalnya ada yang selanjutnya adalah untuk misalnya ingin menghitung potensi listrik dari muatan kontinu, di mana kita akan mencari misalnya dari suatu muatan kontinu dan kita akan mencari potensi listrik di sini, maka rumusnya adalah 1 per 4 epsilon 0 dikali integral dari rho dikali R aksen, di mana R aksen itu per epsilon per tau 0 per tau dikali D tau aksen. Nah, ini sumber muatannya memiliki volume. Nah, jika sumber muatannya berupa muatan garis misalnya, maka kita akan coba sedikit sampel yang individu yang akan sama dengan individu sama dengan lambda dikali DL, di mana lambda adalah Q per L, maka akan didapatkan rumus potensi listrik dari persamaan berupa muatan garis. Dengan ini, maka VR sampai 1 per 4 epsilon 0 dikali integral dari lambda dikali R aksen per tau dikali DL aksen. Nah, kemudian apabila jika sumber muatannya berupa muatan permukaan, misalnya ada satu permukaan, nah kita ambil satu buah titik atau sebuah sampel dari permukaan tersebut yang bernama dq, yang pada disamakan dengan dq sama dengan sigma dari dA, di mana sigma ini adalah Q per A, di mana yang akan masuk dalam rumus VR yang akan masuk seperti 1 per 4 epsilon 0 sama dengan sigma R aksen per tau per dA aksen. Nah, berikut adalah apa yang terjadi pada potensial listrik pada sumbu sebuah muatan cincin atau yang terjadi pada ketika di muatan cincin. Nah, kita ketahui di dalam muatan cincin, gimana kita untuk mencarinya? Kita ambil sampel DQ adalah bagian listrik dari muatan cincin, dan ini adalah titik tengahnya adalah A, dan ini jaraknya X yang kanan, dan ini tetap potensial listrik. Dan di sini adalah sudutnya theta. Nah, untuk itu pertama kita buat persamaannya dulu, itu V sama dengan 1 per 4 epsilon sama dikali integral dari dq per R, dan kita sama dengan 1 per 4 epsilon 0, kita masukkan R-nya sama dengan X kuadrat plus A, dan R ini X kuadrat per A. Lalu kita lanjutkan sama dengan V sama dengan 1 per 4 dq-nya itu adalah kita samakan menjadi lambda DL, di mana 1 per 4 epsilon 0 dikali ini kita keluarkan 1 per akar dari X kuadrat plus A yang dikali integral dari lambda dikali DL, di mana lambda juga kita keluarkan, maka hasilkan persamaan seperti ini. Jadi gimana persamaan seperti ini? Jika kita integralkan DL-nya, maka akan menghasilkan 1 per 4 epsilon 0 dikali lambda 2 pi A diperkan akar dari X kuadrat plus A, yang kemudian ini 2pi dan 4pi-nya kita coret, maksudnya 2pi A-nya ini kita rubah menjadi Q, yang akan menghasilkan 1 per 4 pi epsilon 0 yang dikalikan Q dengan akar X kuadrat plus A kuadrat. Nah, itu adalah rumus dari potensial listrik dari sebuah muatan cincin apabila kita coba muatan yang berbentuk cakram. Nah, ini seperti yang sama, seperti kita ambil maka sebuah titik DA dan A ini, maka akan didapatkan dV atau dari beberapa bagian potensial listrik 1 per 4 per epsilon 0 dikali dq per X kuadrat plus A, yang dimana jika kita jabarkan keluarnya, maka akan menghasilkan 1 per 4 epsilon 0 kali 2pi
2 sigma A dA di mana per diberikan X kuadrat plus A kuadrat yang dipangkatkan 32. Nah, ini adalah hasil dari yang sebelumnya. Kita karena ini defi, maka akan kita integralkan untuk mencari V-nya. Maka hasil integralnya adalah V sama dengan 1 per 4 R0 2 pi sigma A dA X kuadrat plus A setengah kuadrat setengah pangkat setengah atau akar. Maka ini kita keluarkan rumus apa sih yang ada di dalam integral ini yang berupa kosan, maka akan kita keluarkan, maka akan menghasilkan Pi V sigma per 4 pi epsilon 0 dikali R0 X kuadrat plus A kuadrat dipangkatkan min setengah 2 A dA yang kemudian kita rubah lagi, yang akan kita rubah seperti ini lagi, yang akan menghasilkan V sama 2 pi sigma per 4 epsilon 0 yang akan dikalikan X kuadrat plus R kuadrat setengah min X. Nah, selanjutnya adalah selanjutnya adalah potensial kulit bola bermuatan sudah sampai sama atau berjari-jari R, ini jari-jari R. Nah, ini kita lihat sebuah bentuk sketsanya dari kesamaan dari kita ini adalah R ini adalah yang berjari-jari R yang di titik ini, dan ini kita cari potensial besarnya di titik ini, dan kita hitungnya dari kulitnya. Kita ambil bagian kulitnya, di bagian yang kuning ini nah kulitnya yang pertama rumuskan adalah VR sama 1 epsilon 0 per sigma per tau per dA dikali dA, dimana tau-nya ini akan kita dapatkan dengan R kuadrat plus Z kuadrat min 2 RZ cos theta sin cos theta aksen, maka dA aksen sama dengan R kuadrat sin theta dA sin theta aksen dA aksen dan C aksen, dimana akan menghasilkan PZ sama dengan sigma per 4 epsilon 0 dikali R kuadrat sin theta aksen D theta aksen D C aksen dibagi dalam kurung ada di akar dalam kurung akar R kuadrat plus Z kuadrat min 2 RZ cos theta aksen. Nah, ini kita rumuskan lagi secara matematis. Ini karena hasil integral, maka kita integralkan terhadap integral 0 per theta dan 0 2 theta, terus kita integrasi dulu tetanya yang akan seperti ini, terus kita integralkan lagi, terus kita keluarkan lagi, kita integralkan lagi di sini, rumuskan lagi ini kita integralkan di sini, menghasilkan ini dan ini. Nah, kemudian hasil dari persamaan matematik, hasil dari matematis dari persamaan ini, VZ ini akan menghasilkan VZ sama dengan VZ sama dengan sigma R per 2Z epsilon 0 yang akan dikalikan dalam kurung R plus Z kuadrat min R min Z kuadrat dalam kurung. Nah, gimana? Kesamaan ini merupakan beda potensial dari kulit bola suatu bola yang beda potensial dari kulit suatu bola, di mana akan didapatkan catatan di mana akar X kuadrat atau X mutlak akan sama dengan X min X untuk X lebih besar dari 0 dan min X untuk X dari 0. Terus akar dari R min Z kuadrat, ini adalah R pangkat R min Z mutlak yang akan mungkin R min Z untuk R lebih besar dari Z lebih besar dengan Z, dan min R min Z akan untuk R kurang dari Z. Nah, untuk apa itu R lebih besar dari Z, R kurang dari Z? R kurang dari Z itu merupakan untuk di luar kulit bola, untuk beda potensi di luar kulit bola, dan R lebih besar dari Z itu untuk beda potensial yang ada di dalam kulit bola. Nah, untuk di luar kulit bola, ini kita rumuskan Z min R yang akan menghasilkan Z min R. Nah, di luar kulit bola, maka potensialnya adalah sebagai berikut. VZ sama dengan apa yang dapat bersama ini, yang dari ini kan X seperti ini dan RZ seperti ini, R min Z seperti ini akan didapatkan di luar kulit bola potensial VZ sama dengan sigma R per 2Z epsilon 0 dikali R plus Z min Z min dalam kurung Z min R. Nah, yang kemudian jika kita ini disamakan, dijumlahkan, maka mendapatkan
VZ sama dengan hasil dari model VZ atau beda potensial beda potensialnya dari di luar kulit bola, akan dapatkan VZ sama dengan sigma R kuadrat per epsilon 0. Nah, kemudian apa yang terjadi untuk di dalam kulit bola? Untuk mendapatkan kulit bola, maka R min Z akan sama dengan R min Z yang kemudian akan dimasukkan ke dalam sini, yang kemudian sama seperti ini, yang kemudian akan kita hitung kita hitung R plus Z dalam kurung R plus Z min R min Z-nya yang akan menghasilkan VZ di VZ sama dengan sigma R per epsilon 0. Nah, ada sedikit catatan tambahan untuk ringkas terus. Jadi, adalah yang pertama adalah hukum Gauss, hukum kolom, yang kedua ini hukum kolom, dan yang ketiga ini adalah hukum persamaan Poisson, Mas R. Ini adalah rho R aksen, kemudian hukum Gauss akan dapat R. Terus ketika rho aksen ini menggunakan persamaan Poisson akan dapat PR, dan PR ini jika kita menggunakan E sama min DLV akan mendapatkan ER juga, dan ketika ER menggunakan kolom akan mendapatkan FR. Nah, sekian sedikit penyampaian materi dari potensial listrik dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.